Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan resiko pada perbankan syariah, resiko pasar, kredit, dan likuiditas. Kelompok saya terdiri dari Dian Iza Mahindra, NPM 1801010028, Nur Ita Arianzi, NPM 1801010049, Muhammad Afiq Azani 1801010044, Nugraheni Supekti 2001010117. Yang pertama, resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan. Tujuan utama manajemen resiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Selanjutnya, perbedaan resiko pasar konvensional dan pasar syariah. Yang pertama, resiko pasar konvensional. Resiko suku bunga adalah resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau perubahan nilai ekonomi dari posisi banking book yang disebabkan oleh perusahaan suku bunga. Yang kedua, resiko nilai tukar. Yang ketiga, resiko komoditas. Yang keempat, resiko ekuitas. Selanjutnya, resiko pasar syariah. Resiko benchmark suku bunga adalah resiko akibat perubahan instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga surat berharga. Yang kedua, resio nilai tukar. Yang ketiga, resiko komoditas. Yang keempat, resiko ekuitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh kita. Yang selanjutnya yaitu penerapan manajemen resiko untuk resiko pada bank syariah mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawas aktif Dewan Komisaris, lalu direksi serta DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. Lalu yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko pasar. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Yang selanjutnya di resiko pasar yaitu pricing risk yang dihadapi bank syariah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, direct competitor market adalah tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Yang kedua, indirect competitor market rate adalah tingkat bunga pada bank-bank konvensional. Yang ketiga, expected competitive return of investor adalah hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Baik, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu manajemen resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Faktor yang menyebabkan bank syariah menghadapi resiko likuiditas. 1. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. 2. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap bank syariah tertentu. 3. Ketergantungan kepada sekelompok deposan. 4. Dalam kontrak mudharabah memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa memberitahukan terlebih dahulu. 5. Kesenjangan antar dana jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang. 6. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. 7.
bagi hasil antar bank kurang menarik karena final settlement-nya harus menunggu selesai perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. Tujuan utama manajemen resiko likuiditas adalah 1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. 2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. 3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang bisa ditoleransi. 4. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Baiklah, saya akan melanjutkan manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jenis-jenis risiko kredit ada 4. Yang pertama yaitu risiko konsentrasi pembiayaan, adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak. Yang kedua adalah counterparty credit risk, adalah risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Yang ketiga adalah settlement risk, adalah risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Yang keempat adalah country risk, adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian akibat memburuknya kondisi perekonomian suatu negara. Jenis-jenis risiko yang masuk dalam country risk ada 3, yaitu yang pertama, sovereign risk, adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Yang kedua, transfer risk, adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing tidak dapat menyediakan atau memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga adalah counterparty credit risk, adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat perubahan kebijakan ekonomi di negara. Demikian tadi presentasi dari kelompok 7. Bimbingan, arahan, serta masukan dari Bu Ajeng selalu kami nanti-nantikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.